Banyak orang yang tidak menyangka di Kali Besar ini yang saya beri tanda garis, dulunya ada gereja besar sekali. Ini dia gerejanya. Gereja ini adalah gereja baru yang dibangun tahun 1734. Saya dekatkan situasinya ya. Ini besar sekali ya. Ini bagian belakang dari gereja yang dulunya disebut Kupel Kerch atau gereja kubah. Itu batasnya ada mobil hitam sampai terus ke kanan. Saya coba untuk melihat bagian depan gereja itu sendiri. Batasnya yang mana? Ini akan saya tunjukkan kepada Anda. Ini Taman Fathahillah ya, dan ini sebelah kanan adalah yang dulunya sebagai gereja besar di Batavia. Nah, itu batasnya ya, panjang sekali. Dan gereja ini memang unik bentuknya. Ini ada di sisi barat Taman Fathahillah berarti ya. Jadi Taman Fathahillah dulu memang benar-benar jadi pusat pemerintahan VOC ya. Aja berapa menit? Sehat, Pak. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya. Oh, harus ketemu, Pak. Iya ya. Sehat, Pak. Hari ini saya sehat. Alhamdulillah. Waktu 2 minggu lalu saya flu. Ini saya bertemu dengan komunitas ontel. Iya, iya. Sebutkan namanya. Dengan Bapak Supri. Pak Supri, Pak Mas Ruhi. Pak Mas Ruhi. Museum Wayang. Museum Wayang. Oke. Ikutin ya. 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 Ya, ini saya masuk ke gedung Museum Wayang ya. Ini sebelah kiri ya. Sedangkan yang saya lewat ini bukan Museum Wayang dulunya. Dan aslinya yang ini. Ini dulunya bekas gudang ya. Yang dibangun tahun 1912. Dan dijadikan Museum Oud Batavia tahun 1938. Atau diresmikan tahun 1940. Tetapi pada tahun 1974 Museum Oud Batavia dipindah ke museum yang sekarang menjadi Museum Sejarah Jakarta. Orang nyebutnya Museum Fathahillah.
Ya ini sedang dalam renovasi ya, sebenarnya tidak boleh masuk ya. Tapi saya seizin dengan pengelola setempat, saya diizinkan masuk untuk lihat-lihat bagian dalamnya. Tapi banyak orang yang salah paham ya, bahwa ini disebutnya sebagai gedung bekas gereja. Bukan bekas gereja sebenarnya, tapi lahannya adalah lahan gereja. Yang gereja itu dibongkar kemudian dijadikan gudang Johwehry tahun 1912. Nah ini kan lihat bangunannya juga masih antik ya. Saya nggak tahu nih materialnya dari mana, apa juga dari material bangunan tua sebelumnya dipindah kemari atau bukan ya. Ya, saya terus ke bagian belakang yang ada taman. Ini dalam catatan-catatan sejarah atau berita-berita koran zaman dulu, ini dianggapnya adalah bagian tengah dari bekas gereja yang namanya Kupel Kerach. Nah ini ditata kembali pada tahun 1938. Ini setahu saya arsiteknya Blankenberg. Itu arsitek ternama juga di Batavia. Ini merancang renovasi ini untuk dijadikan monumen Jan Pieterszoon. Jadi di tengah ini, nah itu bentuk gerejanya, bagian tengahnya adalah yang sekarang kita bisa lihat di sini. Ada 18 makam Gubernur Jenderal VOC ya. Salah satunya katanya dikabarkan Jan Pieterszoon, tapi itu berdugaan saja. Makam di sini banyak sekali ya, dan sebagian dipindahkan ke Tanah Abang. Pemakaman Belanda di Tanah Abang di Kebon Jahe. Baik, coba saya lihat ini taman monumen untuk mengenang Jan Pieterszoon. Walau kita juga belum yakin apakah memang di sini dikuburnya atau memang di tempat yang berbeda. Tapi ini dibangun untuk legitimasi sejarah kejayaan VOC oleh pihak Belanda. Nah itu bata-bata kuning itu bukan bata balas atau pemberat kapal ya, tapi memang dibawa langsung dari Belanda sengaja untuk ditempel di sini karena permintaan arsiteknya. Ya kita membayangkan ini adalah dulunya bagian tengah kuburan, dan kuburan itu dibangun sebuah gereja yang ternyata di tengahnya itu adalah menjadi tempat monumen ini yang sekarang dijadikan monumen oleh Belanda pada tahun 1938 lah gitu. Ya saya coba keluar ya. Saya cuma nengok, ini dulunya adalah lahan gereja dan juga lahan pemakaman. Sedangkan bangunan yang kita lihat ini adalah bangunan tahun 1912. Padahal gereja itu sudah hancur katanya sekitar sekitar abad 18. Tidak disebutkan secara khusus tahun berapa, tetapi disebutkannya adalah gempa bumi. Gempa bumi di Batavia itu terjadi 2 kali yang paling besar ya. Pertama tahun 1699, yang kedua tahun 1780. Mungkinkah
gempa tahun 1780 itu yang menghancurkan gereja Kupel ini atau Kupel Kerah. Orang nyebut Kupel Kerah itu artinya gereja kubah ya. Gereja kubah banyak di Pulau Jawa, bukan di sini saja. Ya, ini adalah museum wayang yang mengambil bagian tengah gereja. Ini saya hanya ingin menunjukkan dari atas batas-batas dari yang dulunya tanah gereja ya. Kita lihat ini gerejanya dari Taman Fathahillah ada di sebelah kanan atau di sebelah barat. Unik juga bentuknya, tinggi berkubah dan di atasnya ada ayam jago. Menarik sekali ya bentuk gerejanya dan unik. Ini dia bentuknya, dan saya juga mendapatkan informasi ada maketnya ya. Maket itu ada sekarang di Museum Sejarah Jakarta. Saya coba melihat maketnya yang tersimpan di Museum Sejarah Jakarta. Oke, kita ke sini ya. Saya diantar oleh pengelola, pegawai di situ untuk melihat maketnya dari dekat. Ya. Wih, maketnya aja bagus banget ini. Gereja kubah segi 6 ini sebenarnya gereja yang kedua dibangun karena menggantikan gereja yang lama. Kupel Kerah atau gereja kubah ini yang dibangun tahun 1734 rusak parah akibat gempa tahun 1780. POC sudah tidak sanggup lagi memperbaiki karena sudah bangkrut ya pada saat itu. Dan ketika Perancis di bawah kepemimpinan Daendels, gereja yang rusak ini dijual dan perlengkapan gereja dilelang. Inilah bentuk gereja yang pertama yang dibangun pada tahun 1640 dan dibongkar pada tahun 1730-an. Alasan dibongkar cukup menarik ya. Katanya dibongkar karena ingin memasukkan alat musik orgel. Karena tidak muat, maka dibongkar. Ini informasi yang saya baca di bukunya Pater Hayken ya. Tapi yang menarik lagi adalah ketika orgel itu akan dipasang, pipa-pipa seruling banyak yang raib karena dicuri. Entah siapa yang mencurinya.